wabarakatuh. Balik lagi di podcast PBSI, masih di edisi bulan puasa ya, teman-teman. Oke, untuk sobat puitis, untuk tema yang mau kita obrolin, bukan tema juga sih. Jadi kita bakal ngobrolin soal kuliah sambil kerja. Untuk teman-teman yang sekarang ini masih bingung mau putusin mau kuliah sambil kerja atau enggak, nah kita bisa cari ilmunya gimana caranya kita bisa manajemen waktu. Dan untuk teman aku ngobrol kali ini juga salah satu dari mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Halo Mbak Destri. Hai semua. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi Mbak Destri ini kuliah sambil kerja ya sekarang? Ya. Dan itu dimulai dari semester berapa, Kak? Ya, dari awal. Dari awal. Sebelum aku kuliah aku sudah bekerja. Iya. Hebat ya kalau gitu. Berarti udah lama dong, Kak? Mungkin udah 6 tahun aku bekerja. 6 tahun. Jadi mungkin kalau aku ini masih mikir-mikir mau kerja apa enggak, bukan mau kerja apa enggak, tapi masih bingung bisa enggak nanti bagi waktunya. Tapi Mbak Destri udah 6 tahun sekolah sambil kerja. Jadi dari SMK ya? Iya, SMK 2. Dan sekarang juga alhamdulillah kerja di sana. Iya. Meskipun sebagai staf, alhamdulillah. Kalau dulu kan misalnya di SMK berarti kan untuk tahu ya Kak untuk waktunya kapan jam untuk mata pelajarannya dan jam kerjanya kan artinya pasti kalau udah terjun di pendidikan tinggi itu kan pasti beda. Untuk manajemen waktunya gimana? Mungkin pada dasarnya dulu tuh aku nggak ngerasa bahwa aku ingin kuliah gitu, nggak ada pemikiran sama sekali. Entah kenapa suatu ketika mungkin dapat ide sama itu kedua orang tua kayak memotivasi gitu. Terus aku pikir coba aku kuliah gitu. Cuma aku juga mikir gimana caranya membagi waktu. Sedangkan aku kuliah pun sedangkan aku kerja pun pagi sampai sore. Jadi terus aku konsul sama guru-guru ya gitu, malah mereka senang, maksudnya memotivasi bahwa ini apa kamu tuh masih muda gini. Jadi ya udah aku coba kalau memang rezekiku aku akan kuliah gitu. Alhamdulillah kuliah kan semester pertama awalnya itu aku kayak ngerasa bahwa bingung kan membagi, soalnya kan kalau SMK itu full praktek. Terus kadang aku izin karena soalnya aku udah bisa ninggalin anak-anak gitu, ninggal mereka. Soalnya kadang kan kalau kelas 1 kan belum bisa praktek. Jadi terkadang aku banyak sekali izin, mungkin dari dosen-dosen yang dulu mohon maaf. Mungkin mungkin kalau kalian semua pengen kuliah sambil kerja itu mungkin kadang kayak ngerasa bahwa beban, kayak ngerasa bahwa gimana ya nanti kalau aku kerja terus nanti kuliah aku nggak bisa membagi apalagi tugas yang begitu banyak gitu. Tapi semua itu kalau cuma dipikir saja ya udah aku bakal mikir bahwa aku nggak bisa. Tapi kalau kita ada kemauan terus kita Bismillah kok kita jalani begitu aja, itu kayak ngalir gitu. Kayak aku nggak ngerasa bahwa aku tuh kerja terus aku pun juga kuliah kayak bukan enggak, kayak lebih seru gitu. Serunya apa? Kerja ya, terus tiba-tiba udah pukul segini gitu kan, terus telat kadang kan sama anak-anak sama teman-teman satu kelas kan kayak diajak gimana gitu, tapi seru banget. Mungkin kalian kalau pengen kerja sambil kuliah itu aku saranin bahwa tidak semua itu menjadi beban. Untuk pertama kali kan pastinya harus menyelesaikan diri dulu. Iya benar. Itu pernah nggak ngalamin suatu hal yang bikin Mbak Destri itu aduh capek nih gitu? Oh, berkali-kali. Karena kadang kalau udah kerja kan kadang aku bisa lembur. Kadang meski pulang gitu, meski kerja terus kuliah kan, tapi kadang itu masih di SMK tuh kadang ada lembur kan, sampai kalau anak-anak UKK itu kan sampai malam prepare-nya ya. Itu kadang aku ngerasa bahwa aku di titik paling lelah selelah-lelahnya. Cuma kadang berpikir bahwa enak ya teman-temanku kalau pulang kuliah bisa nongkrong gitu. Ternyata aku pun juga bisa gitu loh. Mesti dalam situasi kayak gitu mungkin
memang ada porsi kita memang capek sih capek-capeknya, cuma alhamdulillahnya itu apa ya, kita bisa apa ya, punya orang tua yang mensupport gitu. Terus teman-teman juga yang kadang apa ya, kalau ngajak apa namanya, kumpul gitu Oh loh iya. ya, kadang kan ayo mana gitu, tapi mereka tuh kayak ya udah kapan gitu, jadi kayak memberi celah bahwa oh masih ada besok Oh gitu. iya, iya. Jadi beban itu memang awal pasti, yang penting kita jalani sih. Kayak ya mungkin terkadang kadang ada ya seperti di pertengahan jalan kayak udah lelah, aku kayak tugas sudah banyak, kayak udah nyerah gitu. Tapi jangan salah, mungkin di titik itu kita kayak diuji gitu. Seberapa tangguh sih kalian? Aji, tangguh. Bicara tangguh, kadang jangan berpikir bahwa kita perempuan hanya lemah. Iya, Kalau bisa benar. kita jadi perempuan tangguh ya. Benar. Berarti untuk Mbak Desri ini motivasi dari orang-orang sekitar itu juga sangat mendukung Iya, ya. sangat amat sangat, apalagi kedua orang tua itu yang apa ya, sangat sayang juga, apa Pasti dibilang, motivasi pertamanya juga orang tua iya orang pastinya. tua, amat sangat orang tua. Ibarat kalau sudah kuliah gitu ya, kalau belum pulang itu ditelepon terus nggak tahu kenapa ya, padahal umur sudah segini ya, maaf maaf agak curhat. Apa namanya, karena perempuan juga, jadi meskipun aku udah bisa memilih mana sih yang baik untukku, mana yang buruk untukku, tapi orang tua tuh selalu selalu dan selalu kayak telepon cepat pulang, terus hati-hati di jalan. Itu apa ya, sepele tapi kadang apa ya, kayak berkesan gitu, meskipun ya nggak ada yang seperti teman dekat yang kadang kan ada tuh teman-teman kan kadang punya pacar atau Iya, sebagainya, benar. mungkin aduh curhat lagi. Maksudnya peran orang tua itu jauh lebih luar Luar biasa. biasa. Iya, Bandingan yang lainnya. iya Ya benar. benar. Dan berarti Mbak Desri ini sekarang bisa dibilang kerjanya sebagai guru ya, karena di SMK. Iya dibilang guru sih. Mungkin kalau anak-anak lain itu kadang yang belum tahu panggilnya guru, cuma kadang panggilnya mbak. Karena aku mikir apa ya, kalau sama mereka itu lebih aware tuh enak, kayak temen sendiri gitu. Jadi gak ada batasan dia, mereka mau curhat ataupun mau tanya-tanya apa, jadi lebih enak sih. Cuma kalau mereka manggilnya bu atau apa ya Ya terserah terserah mereka nggak sih. apa-apa. Iya, Ya mungkin di luar sana teman-teman tuh banyak ya Mbak Desri yang mau iya, mungkin juga memilih jalan hidup seperti Mbak Desri yang iya, memutuskan untuk kuliah dan juga kerja. Cuma kan kadang-kadang kita kayak ya seperti tadi bingung kita mau mau memutuskan itu atau gimana. Untuk mungkin kalau untuk meyakinkan orang lain itu gampang, tapi kan kalau untuk meyakinkan diri sendiri itu yang susah. Nah, dulu Mbak Desri cara meyakinkan diri sendiri itu gimana? nah itu kembali lagi ke diri kita masing-masing kan. Meskipun kadang banyak sekali yang ngomong gini, tapi kembali lagi ke kita. Kalau dalam hati kita, dalam hati kecil kita, bener-bener aku aku enggak gitu, enggak bisa. Tapi meskipun orang tua kayak apa ya, terus memotivasi, kalau dalam diri kita enggak, ya jangan. Soalnya semua itu kembali ke kita, karena yang menjalani kita diri kita. Cuma kalau memang ada kayak aku butuh waktu, aku pun di situ butuh waktu, mungkin hampir 1 tahun aku di situ untuk memikirkan apakah aku sanggup gitu dengan segala konsekuensinya kuliah dengan kerja, apalagi kerja yang SMK kan tahu Iya, sendiri kan, iya, harus iya, iya. prakteknya begitu dalam 1 hari itu kan. Kalau di SMK itu ada 3 lab, Iya, itu dalam 1 hari bisa tiga-tiganya. Jadi apa ya, pokoknya semua itu kembali ke diri kita. Kalau memang dari kita benar-benar sudah niat, sudah mantep, oh ya aku akan kuliah terus sambil kerja, terus semua itu tapi dikembalikan lagi ke kita sama yang di atas. Ya perlu doa, karena semua itu apapun itu yang kita jalani itu butuh doa itu sih. dan juga usaha. Iya benar. Harus ya kata Mbak Desi tadi, kalau cuma dipikirin aja Iya. ya nggak ada bisa nggak ada perubahannya gitu. Tapi kalau ya Bismillah sambil dijalani pasti nanti kalau misalnya di tengah-tengahnya ada masalah pasti juga nanti bisa diselesaikan seiring berjalan gitu ya. Terus gini, untuk sebenarnya kalau misalnya kita mau kerja itu ngerti nggak sih sama yang
dengan sesuai yang kita senengin gitu loh, biar lebihnya pekerjaan yang memang benar-benar kita senengin, atau cuma karena yaudahlah pengen kerja karena ada lowongan kita ikut aja gitu. Kadang aku juga ngerasa bahwa banyak sekali ya kayak curhat itu, aku pengen kerja itu kayak aku tuh pengen kerja seperti jurusanku momennya boga gitu, aku pengen di kuliner itu baik banget, bagus, cuma kalau memang di kesempatan kali ini kita belum ada kesempatan ke situ, kenapa nggak kita cari yang hal yang baru gitu. Oh iya, iya. Kadang itu kan apa ya, jangan hanya memikirkan bahwa aku hanya bisa masak jadi aku bekerja hanya di restoran ataupun buka catering, ya jangan gitu. Mungkin awal kita mulai mungkin kita harus cari kayak apa ya, pengalaman dulu gitu, nggak ngerti nanti kerja di mana, mungkin di toko baju ataupun apa, mungkin apa ya, kalau menurut aku nggak harus benar nggak seharus sih, cuma nanti kalau memang kayak aku harus butuh modal supaya aku bikin apa ya, usaha kue lah, nah itu mungkin bisa sih kalau kalian ya yang nggak mau ngerepotin orang tua terus pengen cari modal dulu, mungkin yang lulusan SMK kalau mau kerja di toko baju nggak apa-apa gitu ya, mungkin kalau ketemu guru-guru itu ya di toko baju, kamu itu jurusan kok jurusan boga ya kan, bener kan, banyak kan, kamu itu jurusan boga kok kerja di toko baju itu apa ya, SMK kamu sekolahnya apa yang kamu ambil gitu. Tapi kalau menurut aku kalau seperti itu enggak sih, kenapa harus malu gitu. Yang penting kita kan mereka nggak tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan ke depannya. Kalau memang benar-benar ingin cari modal, aku nggak masalah sih kalau menurut aku gitu. Itu adalah awal mula yang bagus gitu. Kalau nggak mau ngerepotin orang tua, jadi sedikit-sedikit kita nabung, terus kita buka kuis apa ya, kecil-kecilan. Kita nggak tahu nantinya ke depannya akan sukses jadi apa gitu kan. Seperti itu sih hal menurut aku. Jadi dengan begitu juga kita kan bisa menambah apa namanya wawasan, iya, pengalaman juga. Jadi kita nggak tergantung sama satu hal yang kita bener, bisa aja bener banget. gitu. Bisa mengekspor apa yang skill kita lah gitu. Jadi yang pertama kita harus berani mencoba. Bener. Banyak sih kalau seperti temen aku ya, jurusannya SMK, jurusan apa gitu. Tapi mereka ternyata nggak kuliah, terus mereka mempunyai bisnis yang lebih sukses mungkin dari kita. Mungkin kita kadang kuliah gitu, kuliah S1 gitu, wah S1 gini-gini. Nggak semua sih kalau menurut aku, kalau terkadang jadi pengusaha itu juga lebih baik dan lebih bagus gitu. Apalagi kalau dua-duanya kita ambil gitu. Kita kuliah juga punya usaha, itu luar biasa. Meskipun usaha kita mungkin sekedar online, mungkin online baju, itu menurut aku nggak masalah sih. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Jadi teman-teman kalian kalau merasa terkucil bahwa aku jurusan boga tapi kok aku jualan baju ya, nggak apa-apa. Kadang kita itu kembali lagi cari modal, mungkin dari situ kecil-kecilan, terus lambat laun kita punya tabungan dan ya kita punya usaha lain. Jadi jangan berkecil hati kalau kadang merasa bahwa guru-guru itu kalau ketemu di jalan kamu itu mau kan. Aku sampai dulu pernah aku coba kerja dan aku tuh udah pernah dibilangin ya, ini pasti nanti lulusan itu nggak mungkin kalau juga masuk kerjanya di jurusan, pasti nanti larinya ke toko gitu. Mereka pasti jurusannya nanti bakal gagal. Aku pernah coba kerja dan itu aku papak sama guru aku langsung sembunyi kan, aku takut guru itu bilang kayak gitu sama karyawan yang lain tuh gini, aku pura-pura nyapu atau ngapain gitu, pokoknya biar gak kelihatan, kamu ngapain ini udah malam-malam loh kok nyapu gitu. Itu banyak sekali ya, lulusan SMK mungkin kadang ketemu sama aku gitu ya di toko itu, ketemu terus kayak apa ngelipir gitu. Aku sebenarnya aku tahu, cuma aku merasa bahwa mungkin mereka nggak nyaman kayak gitu. Jadi aku merasa bahwa mungkin mereka nggak nyaman karena apa, jurusan aku boga kok di toko, mungkin hanya di sini mungkin mereka ngelipir. Ya udah aku jadi agak menjauh karena apa ya, mereka kan mungkin punya privasi. Jadi kadang omongan seseorang itu kan bisa membuat down kita juga. Jadi teman-teman kalau ketemu sama guru-guru nggak usah malu lah. Kita anggap ya kita malah kalau ketemu malah kita aware, malah kita ngomong sama guru kalau nggak apa-apa Bu, kita kan apa ya namanya, mungkin karena cari pengalaman dan sebagainya gitu. Mungkin seperti itu sih kalau menurut aku. Nggak seharusnya kita harus malu ya, mungkin mentalan kita kan
sendiri-sendiri ya, Iya, punya bener. punya porsi sendiri-sendiri, tapi ya udah sih, semua itu kembali ke kalian masing-masing sih. Cuma kalau saranku kita jalanin. Alhamdulillah, jadi kita udah masuk buka puasa. Jadi kita berhenti dulu ya teman-teman. Boleh minta airnya dulu Mas buat badan puasa. Silakan. Makasih. Terima kasih Sri. Kita doa dulu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita itu lihat seperti yang tadi Mbak Destri bilang, kita juga bisa apa ya? Mengetas sih, pokoknya intinya juga sih mengetas mental kita juga dengan begitu. Jadi seperti Mbak Destri tadi yang udah Mbak Destri bilang, sebenarnya kita nggak harus melulu sesuai dengan jurusan kita. Seharusnya kita emang harus lebih berani untuk keluar dari zona nyaman kita, Bener banget. biar kita tahu nih menambah skill pertama, karena kan pastinya semakin banyak pengalaman, maksudnya nantinya juga ketika kita terjun di bener-bener di dunia, maksudnya kayak bener-bener kita udah mandiri, udah keluar dari, pokoknya intinya tuh udah nggak bergantung lagi dengan orang tua, itu lebih siap gitu kan ya. Bener banget. Terkadang kan memang kadang ada kan yang kayak aku ingin sekolah di sini karena terpaksa ataupun dia udah sekolah gitu, tapi dalam mereka kan bukan skill mereka gitu, dan mereka setelah lulus SMK mereka mengasah skill mereka itu nggak masalah gitu. Kadang memang ada sih beberapa anak pernah cerita gitu bahwa aku sekolah di sini tuh karena terpaksa dan lain sebagainya, karena di sekolah ini karena nggak keterima gitu. Ya udah kita jalanin aja. Memang karena di situ kita dapat pengalaman, mungkin skill kamu kalau laki-laki ya skillnya itu ngutik-ngutik motor, terus maksudnya keboga, jadi apa ya, diambil positifnya lah, kita malah dua-duanya kita ambil. Jadi mungkin kalau setelah kalian lulus SMK terus kalian pengen bekerja di bengkel, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena yang penting kita ambil nilai positif dan nilai pembelajaran itu. Nah, jadi ya, kalau kalian pengen mungkin saat ini ya kalau dibilang kuliah sambil kerja gitu mungkin ini gini, kuliah kalian jurusannya bahasa Indonesia gitu, terus pekerjaan kalian atau SMK kalian seperti aku ini dulu lulusan boga, lulusan kue gitu, terus aku kerjanya di situ. Nggak mau mengecilkan apa ya, nggak mengecilkan tekad sih. Memang aku memang benar, ini jujur ya, aku dulu itu memang nggak pernah memikirkan untuk kuliah itu kayak aku merasa bahwa berat sekali, tapi karena banyak yang memotivasi juga gitu, jadi lambat laun terus aku ngambil jurusan ini. Kamu kok nyeleweng banget ya, jurusan boga, kerja di boga, kok jurusannya bahasa Indonesia gitu. Tapi aku nggak bekerja hati. Kalau bisa aku ambil dua-duanya. Jadi aku bisa belajar masak ataupun kue. Aku pun juga bisa untuk ke sastra gitu kan, bahasa Indonesia itu kan mengarah ke sastra. Jadi kalau bisa kita ambil dua-duanya. Kenapa enggak? Orang lain aja bisa. Berarti kalau bisa mau kolaborasi benar itu banget. lagi. Siapa tahu nanti kalau apa namanya itu buat toko kue nanti kan biasanya toko kue kan ada labelnya, kita buat aja semenarik mungkin. Kan kita belajar tuh di kuliah di bahasa Indonesia, kita pasti juga belajar tentang puisi, tentang dan sebagainya. Nah di situ kita ambil, labelnya kita kasih kata-kata yang apa ya, untuk bermakna bagi kaum milenial sekarang gitu. Jadi kalau bisa kita ambil dua-duanya, jangan apa ya, jangan berkecil hati kalau memang terpaksa dalam hal aku terpaksa kuliah. Memang kan ada kan terpaksa kuliah dan sebagainya. Kalau aku sih saran aku kalau memang terpaksa kayaknya kalau di tengah jalan ya kayaknya nggak usah kuliah, karena kuliah itu benar-benar dari hati kita.
berat di semuanya sih, berat di tenaga, berat di pikiran. Jadi Bener. jatuhnya nanti malah apa ya? Kayak sia-sia gitu loh. Sia-sia gitu. Gak ada Ibarat, artinya. ibarat berjuang nih. Ibarat berjuang tuh kalian tuh kayak nyerah di tengah-tengah gitu. Kalau bisa, ya kita dari awal berjuang. Oh bisa, aku bisa berjuang. Aku harus bisa ini. Ibarat kalau cowok ya pengen mendekat cewek, berjuang dari awal gitu. Ya udah kalian berjuang sebisa mungkin. Gak ada yang gak mungkin dia saat ini gitu. Jadi ya kalau aku saranku berusaha, niat dan berdoa. Oke. Jadi ini kayaknya yang terakhir kali aku mau kasih mau ngomong sesuatu dari sesuai dengan yang sempat Mbak Desi tadi bilang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak kuliah atau nggak apa, jangan berkecil hati karena kehidupan kita nanti nggak ditentuin kok sama kuliah. Jadi gini, kalau emang kita punya tekad, itu pasti kita kan emang terkadang benar yang dibilang Mbak Desi tadi. Mungkin ada yang lebih sukses dari kita yang padahal dia nggak kuliah. Itu karena apa? Karena dia punya tekad dan punya apa ya? Iya tadi punya keinginan dan punya tekad. Jadi kalau kita tuh mau melakukan sesuatu ya modal pertama kita adalah tekad tadi. Bener. Lalu dijalani. Aku mau makasih banget buat Mbak Destri Iya, karena sama-sama. udah datang ke sini. Pasti di semester 6 juga sekarang banyak-banyak tugasnya. Ya, alhamdulillah. Apalagi sekarang daring pasti lebih sulit lagi dan mau meluangkan waktu ini saya cukup berterima kasih banget sama Mbak Destri. Aku juga kaget kenapa aku kok diundang. Jadi aku juga berterima kasih banget dalam podcast kali ini. Kayaknya aku merasa bahwa kan banyak ya teman-teman yang kayak kuliah sambil kerja. Jadi terima kasih banget yang udah kasih kesempatan untuk aku. Jadi ya semoga kalian bisa memikirkan tentang kata-kata aku tadi. Nggak tahu ada nilai plus atau minusnya, pasti ada nilai negatif dan positifnya. Jadi aku juga terima kasih banget untuk Dian yang Iya, udah undang. makasih. Terima kasih. Untuk yang terakhir kalinya karena memang beberapa hari lagi kita mau Ramadan, jadi aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri juga sama teman-teman tim podcast mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat sobat-sobat Twitis di rumah atau dimanapun, dan semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan aku juga nggak lupa buat minta dukungan dari teman-teman buat podcast PBS ini. Jangan lupa buat like dan juga subscribe. Dan yang udah like dan juga subscribe, aku ucapin terima kasih. Dan karena sebentar lagi kita mau lebaran, jadi aku dan juga tim podcast PBSI mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau nonton. Semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.